Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, pernahkah kita membayangkan ada seseorang yang kekayaan istrinya saja adalah 1/8 dari kekayaan seluruh kota Mekah? Orang yang memiliki bagian untuk mengelola harta sebesar 20% dari setiap pendapatan ghanimah. Orang yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan dan raja di raja, tetapi tidak pernah makan kecuali seperlunya, tidak pernah tidur kecuali seperlunya, dan tidak pernah makan roti atau kenyang karena makan daging kecuali saat menjamu tamu saja. Dia adalah Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, yang di sana diceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah merasa kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging kecuali sedang menjamu tamu, ya. Dan tentunya amat sangat mudah kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah yang sangat-sangat bersahaja. Atau juga pernahkah kita membayangkan seseorang yang kekayaannya luar biasa, bahkan orang ini sampai minta kepada Rasulullah untuk didoakan agar tidak bertambah kekayaannya, dan faktanya tidak dikabulkan doa itu oleh Allah SWT. Beliau tetap kaya. Bahkan setelah hampir 1.500 tahun yang lalu, kekayaannya hingga sekarang pun masih melimpah. Siapa dia? Dia adalah sahabat Utsman bin Affan. Tapi tahukah kita bahwa meskipun beliau adalah orang yang super kaya, super rich, tetapi kehidupannya sangat-sangat bersahaja. Diceritakan oleh Syuhrabil bin Muslimin bahwa biasanya Utsman bin Affan memberi makan mewah seperti yang biasa dihidangkan oleh kaum penguasa. Jadi Utsman bin Affan suka memberi makan mewah kepada orang lain, tapi di rumahnya ia biasa memakan roti hanya dengan cuka atau minyak. Nah, saudara-saudara, itulah contoh kesederhanaan Rasulullah dan salah seorang sahabatnya. Dan itu dengan mudah kita dapati bagaimana pola seperti ini ditiru oleh orang-orang solih pada saat itu. Saudara, gerakan hidup sederhana itu ternyata juga bukan hanya sebuah gerakan yang kuno, tradisional, tapi bahkan ini telah menjadi satu gerakan modern dan menjadi gerakan global. Ya, gerakan ini menjadi satu tandingan atas gaya hidup hedonisme, konsumtivisme yang sekarang melanda masyarakat. Ya, pada tahun 60-an, 70-an gitu ya, gerakan itu mulai bergerak, dan kemudian pada tahun 81 gerakan ini kemudian mendapat julukan sebagai gerakan voluntary simplicity, kesederhanaan sukarela gitu ya. Yang konsep ini, konsep hidup minimalis, hidup sederhana ini menjadi sebuah gaya hidup yang juga populer. Cuman kadang-kadang pertanyaannya adalah, sederhana itu apa sih? Ya, apakah sederhana itu berarti harus hidup dengan serba kekurangan? Atau kita harus memakai baju, memakai topi, kacamata, dan lain-lain yang harus harganya murah? Atau harus makan sedikit? Ya, kita sering melihat ada orang hidupnya sangat susah, makannya cuma pakai garam, makannya cuma pakai ikan asin, ya, karena dia orang miskin. Apakah ini juga bisa disebut sebagai hidup sederhana? Ya, jadi maksud saya, apakah ukuran dari kesederhanaan itu hanya semata-mata dari kita berperilaku menggunakan sesuatu itu secara pas-pasan? Ternyata tidak. Orang miskin hidup pas-pasan, ya memang sudah seharusnya. Kalau orang miskin hidupnya nggak pas-pasan, itu jelas bukan gaya hidup yang pas.
Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Lihatlah Utsman bin Affan. Dia bukan orang miskin. Kalau kita mengukur miskin itu dari cash inflow, dari wealth yang ada pada seseorang pada awal, maka Rasulullah itu adalah orang yang sangat kaya. Ya, saat belum menjadi Rasul, Rasulullah itu istrinya Khadijah adalah orang terkaya. Ya, di Arab termasuk orang yang terkaya di Makkah. Ya, hartanya merupakan 1/6 harta penduduk Mekah. Kemudian Rasulullah sendiri adalah pebisnis yang sukses. Kemudian setelah menjadi Rasul, Rasulullah mendapatkan jatah untuk mengelola harta ghanimah, harta negara itu ya, itu 20%, 1/5. Tapi semua harta itu kemudian selalu dibelanjakan oleh Rasulullah di jalannya. Dan kalau kita melihat bagaimana Rasulullah membelanjakan harta di jalan Allah, kita akan geleng-geleng kepala pasti. Demikian pula Utsman bin Affan. Jadi kesederhanaan itu apa? Gitu ya. Nah, ada pendapat bahwa kesederhanaan itu sebenarnya adalah ketepatan dalam kita menggunakan segala sesuatu yang kita miliki dan keseimbangan. Ya, ketepatan di sini mengandung arti bahwa memang sesuatu itu kita berikan atau kita gunakan untuk yang seharusnya. Dan keseimbangan ini berarti adalah sesuatu yang proporsional. Kalau butuhnya 100, ya 100. Kalau butuhnya 200, ya 200, tidak 500. Ini disimpulkan dari beberapa ayat Quran, ya. Misalnya salah satunya adalah dari surat Al-Isra ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila ghunuk wala tabsutha kullal albasid fataq'uda ma'lumam mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, ya. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan tanganmu, ya. Nanti kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Nah, ini maknanya apa? Maknanya kalau kita lihat di beberapa tafsir, ini jangan terlalu pelit, terlalu terbelenggu pada leher. Tapi juga jangan terlalu pemurah, maksudnya jangan terlalu berlebihan juga gitu ya. Jadi berada di pertengahan antara keduanya. Lebih jelas dalam surat Al-Furqan ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang apabila menafkahkan, membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Lam yusrifu wa lam yakturu, dan tidak pula kikir. Ya, wa kana baina dzalika qawama, dan di antara keduanya secara wajar. Nah, saudara-saudara, apa sih sebenarnya manfaat kita hidup sederhana? Sebenarnya manfaat hidup sederhana ini banyak sekali. Sejak dari manfaat yang dirasakan dalam hati, ya, dalam hati, sampai kemudian nanti menjadi sesuatu yang real, konkret, ya, dalam perbuatan, dalam kehidupan nyata. Sejak dari manfaat yang dirasakan oleh individu-individu sampai negara atau bahkan dunia. Ya. Yang pertama antara lain adalah terhindar dari sombong. Sederhana itu akan mendidik kita pada perasaan tawadhu, perasaan rendah hati. Ya. Kita akan memiliki satu perasaan bahwa kita ini kecil. Sebab kadang-kadang kesombongan seorang itu muncul karena dia bergaya hidup yang pongah, berlebih-lebihan. Memakai sepatu yang sangat berlebih-lebihan, jadi sombong. Memakai baju yang sangat mahal, jadi sombong. Ya. Dan sombong itu adalah sesuatu yang sangat bahaya. Sebab kesombongan kepada manusia pada dasarnya adalah kesombongan pada Sang Pencipta manusia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur. Ya, meningkatkan rasa syukur. Ketika kita hidup sederhana, kita berarti
mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita menyadari bahwa di balik atau di samping apa yang kita miliki ini pun juga nanti ada kewajiban-kewajiban kepada orang lain. Kita bisa merasakan nikmat itu justru ketika kita memiliki sesuatu dalam kadar yang secukupnya. Makan nikmat kalau secukupnya. Tidur nikmat kalau secukupnya. Ketika berlebih, kata orang ekonomi berlaku hukum Gosen pertama, gitu ya. Jadi utility kita akan menurun. Maka dengan sederhana kita akan bersyukur pada Allah. Padahal bersyukur itu manfaatnya banyak sekali. Antara lain menjadikan nikmat semakin nikmat dan menghindarkan azab. La in syakartum wala azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, apabila kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatmu, dan apabila kamu kufur, yaitu kufur nikmat, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Ini firman Allah. Kemudian yang ketiga, terhindar dari boros. Nah, ini lawan dari sederhana itu boros. Ya, israf. Dan boros itu seringkali berakibat pada kemubaziran. Ya, tabzir. Dan ini adalah satu perilaku yang saya kira menjadi sumber dari banyak kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, orang yang berperilaku boros, jelas dia akan misalokasi sumber daya ekonomi. Jadi gara-gara dia boros, harusnya uang itu untuk suatu keperluan A yang lebih penting, tapi karena dia berboros di satu hal, maka dialokasikan ke hal yang lain. Kalau suatu negara berboros-boros, juga begitu. Misalnya negara itu memiliki proyek yang disebut dengan mercusuar. Ya, bangun proyek mercusuar, padahal sebenarnya banyak rakyat membutuhkan hal yang lebih penting. Ya. Dan juga boros itu bisa berakibat seseorang kemudian berperilaku jahat demi mencukupi kebutuhan borosnya itu. Nah, insya Allah sederhana menghindarkan kita dari boros. Nah, kemudian yang keempat, dengan sederhana kita akan bisa lebih fokus pada tujuan-tujuan hidup yang lebih penting. Kita hidup sederhana, makan sederhana, berpakaian sederhana, dan lain-lain. Kalau kita masih memiliki kelebihan harta, maka itu bisa kita fokuskan untuk hal lain yang lebih penting. Ya, kita gunakan untuk mungkin pendidikan, kita gunakan untuk investasi, atau mungkin kita gunakan untuk sedekah. Orang yang gaya hidupnya ekstravagan, boros, akan jadi pelit untuk bersedekah, karena dia lebih sayang pada dirinya sendiri. Dan yang kelima adalah menjaga harmoni sosial. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang sederhana, maka kita akan harmoni dengan lingkungan. Apalagi kita hidup di negara kita yang memang ketimpangan kaya dan miskin seringkali sangat lebar. Ada satu riwayat dari Rasulullah, ya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ia berkata bahwa seorang mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya maka Allah akan mencintaiku, dan begitu pula manusia." Jadi amalan yang apabila aku melakukan Allah akan mencintaiku, dan demikian pula manusia. Lalu Rasulullah bersabda, "Zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Zuhud pada dasarnya adalah sederhana. Kita memiliki, tetapi kita menggunakan secukupnya saja. Kita menggunakan dunia ini secukupnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.